Selamat bertemu kembali pada mata kuliah fisika dasar. Ini adalah lanjutan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita akan membicarakan mengenai kasus-kasus khusus pada gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah kasus gerak jatuh bebas, di mana di sini suatu benda dijatuhkan dari suatu ketinggian H, dia akan jatuh menuju ke bawah karena adanya gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Sehingga syarat untuk suatu gerak dinyatakan gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal dari benda tersebut sama dengan 0 karena dia tidak didorong atau dilempar ke arah bawah. Kemudian kecepatan benda itu sebesar dengan gravitasi bumi. Kemudian dari persamaan umum gerak GLB, gerak lurus berubah beraturan, bahwa PT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Kemudian di sini V0-nya sama dengan 0, sedangkan A itu sama dengan GT, maka VT itu sama dengan 0 ditambah GT. Maka kecepatan air benda di suatu waktu adalah sama dengan G dikali T, kecepatan gravitasi dikali dengan waktu tempuh benda tersebut. Kemudian jarak tempuh kita bikin H karena ketinggian, yang V0 atau sama dengan S, V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat ini berubah menjadi H sama dengan setengah GT kuadrat, setengah GT kuadrat, di mana bagian V0T-nya ini sama dengan 0 karena tidak mempunyai kecepatan awal. Kemudian persamaan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS ini berubah menjadi PT kuadrat sama dengan 2GH. Atau dari sini biasanya mencari H sama dengan PT kuadrat per 2G. Juga mencari kecepatan awal sama dengan akar 2GH. Jadi tiga persamaan ini yang digunakan untuk gerak jatuh bebas. Sedangkan kasus kedua adalah gerak vertikal ke bawah, di mana gerak ini sama dengan gerak jatuh bebas, tapi benda ini diberikan kecepatan awal. Jadi syaratnya benda mempunyai kecepatan awal, kemudian besarnya percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi, sehingga persamaan yang V0 VT sama dengan V0 tambah AT ini tinggal diganti bagian A-nya ini dengan percepatan gravitasi, sehingga dapatkan VT sama dengan V0 dikali GT. Begitu juga untuk hanya V0T ditambah dengan GT kuadrat, dan untuk rumus yang tidak menggunakan waktu, PT kuadrat sama dengan V0 ditambah dengan 2GH. Ini merubah A menjadi G. Kemudian yang kasus ketiga adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini geraknya dari bawah, yang benda itu dilemparkan ke atas, sehingga kecepatan benda ini ada kecepatan awalnya, tapi lama-kelamaan kecepatan itu akan berkurang karena arah gravitasi ini berlawanan dengan arah gerak benda. Arah gerak benda ke atas, arah gerak bendanya dia ke atas, sedangkan gravitasi arahnya ke bawah, sehingga kecepatan ini memperlambat gerak benda ke atas. Di sini percepatan gravitasinya merupakan negatif dari nilai percepatan gravitasi bumi, sehingga persamaan PT sama dengan V0 ditambah dengan GT ini untuk gerak jatuh bebas jadi berubah menjadi V0 min GT, karena A di sini sama dengan min GT, min G. Kemudian untuk hanya pun berubah, V0T ditambahin jadi min setengah GT kuadrat, karena ingat bahwa A ini nilainya min G. Dan begitu juga untuk PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, tidak plus 2GH.
Syarat untuk mencapai ketinggian maksimum jika benda dilemparkan dari bawah sini sampai ke atas. Pada saat tinggi maksimum, kecepatan akhir benda itu akan sama dengan 0. Kemudian dia jatuh kembali. Gerak ke atas, kemudian jatuhnya ke bawah ini karena kecepatannya sama dengan 0 merupakan gerak jatuh bebas. Jadi ada gerak vertikal ke atas, sedangkan pada saat jatuhnya benda itu kembali ke bumi itu merupakan gerak jatuh bebas. Ya, syaratnya adalah PT ini sampai kecepatan pada saat T itu sama dengan 0. Dimana kita tahu PT akan sama dengan V0 min GT. Nah, ini syaratnya ini sama dengan 0, maka V0 sama dengan min GT. Didapatkan bahwa di sini bahwa V0 sama dengan GT, atau waktu yang diperlukan adalah V0 per G. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai H maksimum ini waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu adalah V0 dibagi dengan kecepatan gravitasinya. Sedangkan untuk menentukan berapa ketinggian maksimumnya kita gunakan H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat, di mana P-nya ini nilainya adalah V0 per G. Tinggal kita substitusikan ke sini, V0 kali V0 per G dikurang dengan setengah G V0 per G dikuadratkan. Ini kita dapatkan V0 kuadrat per 2G. Nah, setelah maksimum dengan V0 kuadrat ini per 2G. Contoh soal, sebuah benda, soal pertama adalah sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 20 meter. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah dan kecepatan pada saat mencapai tanah. Kita hitung, kita dapatkan bahwa H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Dari sini kita dapatkan bahwa H 20 sama dengan setengah, G-nya kalau tidak diberitahu kita beri 10, sedangkan P-nya yang ditanyakan. Ini berarti sama dengan 20 sama dengan 5T kuadrat. Ini 10 bagi 2, ini dapatkan bahwa T kuadrat sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4, maka T sama dengan akar dari 4 sama dengan 2. Punya 2, sehingga kecepatan akhir benda PT sama dengan G dikali T. G-nya 10, sedangkan T-nya adalah 2, waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah 2, maka kecepatan pada saat benda tersebut tiba di tanah adalah 20 meter per sekon. Ini kita sekarang lihat contoh kedua. Contoh kedua, sebuah benda jatuh bebas selama 3 detik. Waktunya jatuh bebas, waktunya sudah ditentukan selama 3 detik. Waktunya 3 detik. Berapa jarak yang ditempuh dan kecepatannya saat 3 detik? Maka jaraknya sama dengan H sama dengan setengah GT kuadrat sama dengan setengah. Karena soal ini tidak diberitahu nilai gravitasinya, kita pakai 10, kemudian T-nya adalah 3 kuadrat sama dengan 10 bagi 2 adalah 5, 3 kuadrat 9, berarti ketinggiannya adalah 45 meter. Kemudian kecepatannya pada T sama dengan 3 adalah PT sama dengan G dikali T, berarti 10 dikali 3 sama dengan 30 meter per sekon. Ini sangat mudah untuk diselesaikan. Anda bisa dapat mencoba semua contoh soal di sini. Sekarang contoh soal yang ketiga itu sama dengan contoh soal yang kedua, maka saya langsung beralih ke contoh soal yang keempat. Sebuah partikel dilepaskan dari ketinggian hanya 1,5. Berapa lama sampai menyentuh tanah dan berapa kecepatan
saat dia tiba di tanah. Ditanyakan waktunya, dan kita masih gunakan H sama dengan setengah GT kuadrat. Dari sini kita dapatkan bahwa hanya di 1,5, sedangkan ini 1. Kedua, G-nya kita gunakan 10 dan T kuadrat. Di sini 1,5 sama dengan 10 bagi 25, 5 T kuadrat, maka T kuadrat sama dengan 1,5 dibagi dengan 5. Dengan menggunakan kalkulator kita bisa menghitung bahwa ini adalah sama dengan 0,3, dan kita gunakan kalkulator karena 3 kuadrat. Kita dapatkan adalah akar dari T sama dengan akar dari 0,3. Akar dari 0,3 kita gunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai dari akar tersebut. Saya hitung dulu berapa nilai dari akar tersebut. Saya dapatkan nilai tersebut sebesar akar dari sekitar 0,548 ton. Maka kecepatannya sama dengan G dikali T, di mana G nilainya 10, T nya 0,5485, berarti ini sama dengan 5,485 meter per sekon. Contoh kelima, sebuah benda dilepaskan dalam keadaan diam jatuh dan menempuh jarak 80, hitunglah waktunya. Ini sama saja, H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H adalah 80, setengah G nya 10, T kuadrat 80 sama dengan 5 T kuadrat, di mana T kuadrat sama dengan 80 dibagi 5. 80 dibagi 5 adalah 6. Ini mintanya adalah waktunya ya. Ini kuadrat 80 bagi 5 sama dengan, ini adalah 16, T adalah sama dengan akar 16 sama dengan 4 titik. Kita ke contoh nomor 6. Sebuah bola dilemparkan ke bawah dari atap, ketinggiannya hanya 20 meter dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Hitunglah waktu sampai di tanah. Kita ingat bahwa karena ini adalah gerak vertikal ke bawah, maka kita tambahkan faktor kecepatan awalnya. Jadi K sama dengan 0 setengah GT kuadrat. Ini sama dengan hanya adalah 20, sama dengan P0-nya adalah 5 dikali T ditambah dengan setengah 10 dikali dengan T kuadrat. Hasilnya adalah 20 sama dengan 5T ditambah 5T kuadrat. Dan semuanya kita bagi dengan 5, ini akan menjadi 4, 5T tambah di sini sudah dibagi 5 ya, jadi ini menjadi ini.
Oke, ini dengan bagi 5, 20 bagi 5 4, 5T bagi 5 adalah T, sama dengan T kuadrat. Berarti T kuadrat plus T min 4 sama dengan 0. Kita bisa gunakan faktorisasi atau kita juga gunakan rumus ABC, dan kelihatannya ini tidak bisa difaktorisasi karena antara 3, 4 dan 1, 2 dan 2 tidak bisa untuk mendapatkan ini. Kita gunakan rumus ABC, rumus X1 X2 yang itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC atau yang nama determinan per 2A. Dari persamaan ini kita tahu bahwa nilai A nya 1, di sini ada A, ini B nya juga 1, dan C nya sama dengan min 4. Ingat ya, AX kuadrat tambah BX min plus C sama dengan 0. Dan berarti A1, B nya 1, C nya min 4. Kita masukkan ke sini, dimana didapatkan bahwa min D berarti min 1 plus minus akar 1 kuadrat 4, hanya adalah 1, C nya min 4 dibagi dengan 2 kali 1 sama dengan min 1 plus minus akar 1 ditambah dengan 16 per 2, berarti sama dengan min 1 plus minus akar 17 per 2. Setelah dihitung, ini yang didapatkan yang bagian positifnya adalah sekitar 1,5615 skor. Maka kecepatannya sudah dihitung, PT sama dengan V0T ditambah dengan GT. Masukkan kecepatan awalnya adalah 5, waktunya adalah 1,5 ditambah dengan 10 dikali 1,5, dapatnya sekitar 20,6 meter per sekon. Ini agak panjang karena kita gunakan persamaan kuadrat, penulisan persamaan kuadrat. Contoh yang ketujuh, sebuah batu dilemparkan masuk ke bawah juga, kecepatan awal 15 meter per sekon, sedang selama 2 detik hitunglah berapa perpindahannya atau ketinggiannya dan kecepatan akhirnya. Ini H sama dengan V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat, maka hanya sama dengan V0 nya adalah 15 meter per sekon, waktunya adalah 2, kemudian ditambah dengan setengah minus 10, 2 sama dengan 30, ditambah ini 5 dikali 4 adalah 20, maka didapatkan ini 50 meter. Kecepatan batu, sedangkan kecepatan batunya pada saat 2 detik adalah V0T ditambah dengan GT. V0 ditambah GT ya. Dengan GT sama dengan V0 nya adalah 15 ditambah dengan G 10, T nya 2 sama dengan 15 ditambah 20, maka kecepatan air benda adalah 35 meter per sekon. Contoh ke-8, benda dilemparkan vertikal ke bawah dengan mencet ke tanah, kecepatannya 40, berarti CT nya 40, sedangkan waktunya adalah jaraknya adalah 45 meter. Hitunglah kecepatan awal dan kita gunakan yang tidak menggunakan waktu, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, PT nya di sini diketahui 40 kuadrat sama dengan V0 nya tidak diketahui, kemudian 2 dikali dengan gravitasi
dan H-nya adalah 40 kuadrat sama dengan 1600, dan 0 kuadrat ditambah dengan ini 90 berarti 900, maka PP kuadrat sama dengan 900 kurang 900 sama dengan, kita dapatkan ini 700, maka PP nya sama dengan akar dari 700 sama dengan PP0 nya ya, 0 nya kemudian akar dari sebesar 26,46 meter persekunder. Contoh yang ke-9, dari atap ketinggian 50 meter dilemparkan bola dan kecepatan dapatkanlah bola yang ditutupkan. Kecuali masih sama juga, T sama dengan P0 kuadrat ditambah dengan 2GH, katanya sama dengan 40, P0 nya tidak diketahui, ditambah dengan 2 dikalikan G nya dari 10 dan H nya adalah 50, mendapatkan 100 dengan P0 kuadrat ditambah dengan 1000 dapatkan bahwa P0 kuadrat sama dengan 1600 kurang 1000 sama dengan 600, maka P0 nya dengan akar dari 600 sebesar 24,49 meter persekunder. Sekarang soal ke-11, contoh soal yang ke-11, sebuah vertikal ke atas. Sekarang kita mencari waktu ke atas. Ini gerak vertikal ke atas, geraknya ke atas begini, dilempar ke atas. Maka tadi untuk T maksimumnya itu sama dengan P0 dibagi dengan G. Sini P0 sama dengan 20, sedangkan G nya adalah 10, maka kita dapatkan waktunya 2. Ingat, waktu ke atas itu sama dengan waktu turun ke bawah, sehingga waktu turunnya adalah 2 kali T maksimum sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Dan berapa ketinggian maksimumnya? Tadi kita dapatkan H max sama dengan, kita dapatkan H max-nya itu, dan ketinggian maksimum kita dapatkan H max-nya adalah dari P0 kuadrat dibagi dengan 2G sama dengan P0 nya adalah 20 kuadrat, 2 dikali dengan gravitasi 400 dibagi dengan 20, berarti sama dengan 20 meter. Jadi ketinggian benda itu 20 meter. Sekarang satu benda di vertikal ke atas dengan 5, kemudian total waktu yang kembali ke titik awal sama dengan tadi, bahwa T untuk titik maksimum itu sama dengan P0 dibagi dengan G. P0 nya 15, G nya kita pakai 10, maka 1,5 juta. Sedangkan waktu totalnya total 2 kali T maksimumnya, jadi 2 kali 1,5 sama dengan 3. Contoh yang ke-12, sebuah bola lempar ke atas ketinggian 10. Sebuah bola dilempar ke atas dari ketinggian 10. Tentukanlah waktu yang diperlukan hingga bola menyentuh tanah. Jadi dia tidak dilempar di ketinggian yang sama, tapi dia dilemparkan dari ketinggian 10 sini ke bawah begini. Kita gunakan bahwa H ini sama dengan karena ada ketinggian awal, maka H0 sama dengan P0T ini setengah GT kuadrat sama dengan
ini harus sama dengan 0 karena dia tiba di tanah. Nah, nolnya ketinggian awal adalah 10 ditambah kecepatan awal 12 dikali T min setengah kali 10 dikali T kuadrat, ini harus sama dengan 0. Berarti 10 ditambah 12T min 5 T kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa buat menjadi suatu persamaan kuadratis, di mana nilai A-nya sama dengan min 5, nilai B-nya sama dengan 12, dan nilai C sama dengan 10. Kita gunakan lagi X1 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Kita dimasukkan saja angka-angkanya, min 12 plus minus akar 12 kuadrat min 4 kali 1 kali min 5 kali 10 per 2 kali min 5. Di sini didapatkan bahwa misalnya min 12 plus minus akar dari 344 per 10. Didapatkan X yang positifnya bernilai 3,05 skon. Waktunya diperlukan adalah 3,05 skon. Sekarang soal yang ke-13. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan angin, hitunglah kecepatan setelah 1,5 detik. PT sama dengan V0 min GT. PT sama dengan kecepatan awalnya 8, kecepatan bumi 10, dan waktunya 10,5. Ini 8 dikurang 15 sama dengan min 7 meter per sekon. Lambang min ini bro, bendanya telah jatuh ke arah bawah. Ini ke bawah dengan kecepatan 7 meter per sekon ke arah bawah. Sedangkan benda ini dilempar ke atas yang kecepatan 8 meter. Ya, tanda negatif ini berarti kecepatan benda ke arah bawah. Contoh soal yang ke-14. Jika sebuah peluru ditembakkan ke mencapai ketinggian maksimum, H maksimum itu sama dengan 45 meter. Berapakah kecepatan yang diperlukan? Ingat bahwa H maksimum itu sama dengan V0 kuadrat per 2G. 45 sama dengan V0 kuadrat 2 dikali 10, mendapatkan 45 V0 kuadrat per 20. Kemudian 20 kali dengan 45 adalah 900 sama dengan V0 kuadrat, maka PT V0 nya sama dengan akar dari 900, yaitu 30 meter per sekon. Inilah beberapa contoh latihan mengenai kasus-kasus khusus dari gerak jatuh bebas, yaitu gerak jatuh bebas, gerak jatuh vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Silahkan dipelajari, semoga dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di bawahnya dan dikumpulkan sebelum pelaksanaan ujian tengah semester.